Check out my hair, isn't it cute? I use a really expensive shampoo. We're throwing rocks and acting tough, even though we're all wearing tons of makeup. Our manager says we have to act straight, even though we're all gay. Pernah gak sih kamu rasa kita tuh peduli dengan kaya lain, tapi masih banyak banget hidupnya yang susah? Pernah mikir gak kemana sih semua negara itu pergi? Pendidikan mahal, pelayanan publik lambat, jalanan rusak, padahal katanya anggaran triliunan. Lah, terus kemana duit semua itu? Mungkin cuma ada satu kata, yaitu korupsi. Korupsi, kata yang udah sering banget kita dengar, tapi efeknya masih berdampak sampai sekarang. Korupsi bukan cuma buat negara rugi, tapi juga merampas hak-hak rakyat kecil seperti aku, kamu, dan jutaan orang lainnya. Di video ini, kita bakal bahas tuntas apa itu korupsi, kenapa orang bisa korupsi, jenis-jenisnya, namanya kayak gimana, dan yang paling penting, cara mencegahnya. Let's go! Pertama-tama, kita mau bahas apa sih korupsi itu? Kalau misalkan kita bahas secara singkat, pengertian korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan sekelompok, yaitu berupa barang, uang, bahkan pelayanan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu adalah perbuatan melawan, memperkaya diri atau orang lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Intinya nggak jujur dan ngerugiin banyak orang. Korupsi itu kotor. Oke, kalian sudah paham kan apa itu korupsi? Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab korupsi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalian kenapa orang-orang itu bisa tergoda korupsi? Ini adalah faktornya. Pertama, keserakahan pribadi. Lihat nih contohnya. Gajinya udah gede nih, tapi dia masih ngerasa kurang. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Ketika sistem tutup mata, korupsi akan leluasa seperti ini. Pak, untuk pembangunan jalan. Sip. Yang ketiga, budaya permisivisme. Nih, contohnya kayak gini nih. Lu tadi korupsi dana jalan ya? Iya. Cuma jangan bilang-bilang ya, kalau emang lu mau ikutan, ya kita bagi dua. Boleh? Betul. Kayak gini nih, ikut-ikutan. Yang terakhir, gaya hedonisme. Demi pencitraan, semua dilibas, termasuk uang rakyat. Lucunya, banyak koruptor yang awalnya baik-baik aja, tapi karena kebiasaan kecil yang dibiarkan, akhirnya sekarang jadi hobi yang merajalela. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis korupsi. Korupsi itu nggak cuma nyolong uang loh. Jadi dia beberapa jenis-jenis. Yang pertama, suap. Memberi uang untuk dapetin kemudahan dan keuntungan. Yang kedua, penggelapan. Simpan uang organisasi atau negara untuk diri sendiri. Yang ketiga, pemberian hadiah yang punya maksud tersembunyi. Yang keempat, nepotisme. Milik kerabat atau teman untuk posisi penting bukan karena kemampuan. Kelima, perasaan. Memaksa orang untuk bayar atau kasih sesuatu dengan tekanan atau ancaman. Nih, ada salah satu contoh kasus korupsi, yaitu kasus EKTP yang melibatkan pejabat tinggi. Kerugian negara lebih dari 2,3 triliun. Duit rakyat hilang hanya karena main belakang. Keempat, pasal tindak pidana korupsi. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 1. Korupsi yang merugikan keuangan negara bisa dipidana 4-20 tahun.
Lalu ada pasal yang ketiga, penyalahgunaan wewenang juga kena pidana berat. Jadi kalau ada pejabat atau siapapun yang ketahuan korupsi, jangan cuma dicibir, tapi harus diusut dan dihukum dengan sesuai dengan aturan hukum. Poin yang terakhir, kita akan membahas bagaimana sih cara pencegahan korupsi biar di Indonesia tuh korupsi tidak semakin banyak. Yuk kita lihat. Dari kerja nyata lembaga dan pemerintah, kita bisa mengetahui cara mencegah korupsi dari yang pertama adalah pembentukan KPK untuk memberantas dan mengadili tindak pidana korupsi. 2. Sistem e-budgeting dan e-procurement untuk transparansi anggaran. 3. Program edukasi anti korupsi di sekolah dan kampus. Yang keempat, ada kewajiban lapor harta kekayaan LHKPN bagi pejabat negara. Pencegahan korupsi juga harus dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, kita harus tanamkan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab mulai sejak dini. Contohnya nih ya, dari hal-hal yang jujur seperti di tempat sekolah, di tempat kerja, dan kehidupan sehari-hari. Jangan kegoda sama uang haram ya. Walaupun sih kelihatannya nggak ketahuan. Yang terakhir, kita harus berani speak up dan lapor kalau lihat tindakan korupsi. Jadi, korupsi itu bukan cuma soal hukum, tapi soal hati, soal nilai, dan soal masa depan bangsa Indonesia. Mau sampai kapan sih kita nih hidup dalam sistem yang pincang? Cuma karena keserakahan ngelintir orang. Dan terus diam, dan kita nggak bisa nunggu orang lain untuk bertindak. Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jadilah generasi yang cuma pintar. Tetapi kita juga harus punya integritas ya. Karena masa depan Indonesia ada di tangan